Di Banjarmasin masih banyak ditemui perizinan bak usaha nang kada sesuai dengan ketentuan nang berlaku. Dari data Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Wan Aset Daerah Banjarmasin, masih banyak ditemui sejumlah kafe ataupun restoran nang kada membayarkan pajaknya sesuai dengan usaha nang mereka miliki. Di Banjarmasin masih banyak ditemui perizinan bak usaha nang kada sesuai dengan ketentuan nang berlaku. Dari data Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Wan Aset Daerah Banjarmasin, masih banyak ditemui sejumlah kafe atau restoran nang kada membayarkan pajaknya sesuai dengan usaha nang mereka miliki. Dikarenakan izin nang didaftarkan sebelumnya adalah kafe, namun pada kenyataan pada malam hari menjadi tempat hiburan. Sehingga pajak nang dikenakan wan dibayarkan oleh pemilik usaha kada sesuai. Demikian dipadahkan Kepala BPKPAD Banjarmasin Edi Wibowo, Waitakoni Prima TV Kamarian Selasa 7 Februari 2023. Menurut Edi Wibowo, warga Waihini bisa lebih mudah mendaftar izin usahanya melalui online single submission atau OSS, sehingga perlu adanya pengecekan langsung dari instansi terkait nang menangani permasalahan perizinan usaha ketika ada izin berusaha nang masuk. Edi Wibowo pun mengaku bingung lantaran setiap pembayaran pajak bagi wajib pajak nang memiliki izin usaha kada sesuai dengan peruntukannya, yaitu hanya membayar pajak 10%. Padahal izin usaha kafe, restoran, atau rumah makan, namun tetap hiburan nang mereka jalankan. Justru kada bisa dikenakan pajak lantaran pendaftaran izin usaha nang kada sesuai. Sementara sesuai dengan aturan pajak bagi tempat hiburan dikenakan 30% dari penghasilan usaha mereka. Kalau ini kan memang melanggar bahasa kita tuh yang mendustai izin ya. Iya. Nah ini kita sudah berkoordinasi ke dinas perizinan karena kan izin itu kan mulai dari OSS. Ya pertanyaan kami itu kenapa pada saat di dinas perizinan waktu itu kalian cek kan itu nah ini KPK ini hiburan kan nah itu nah ternyata begitu telah keluar begininya oh bukan KP tapi hiburan. Contohnya Shanghai itu kan ada hiburannya di atas. Iya, betul. Nah itu kan hanya izin KP dia kan. Izin KP. Nah, berarti tidak ada hiburan lah itulah. Nah, ternyata mereka tidak melakukan hiburan. Jadi gini, kalau di hotel itu ada melaksanakan kegiatan. Pertama izin hotel. Ada restoran 10%, ada kafe 10%. Kalau ada hiburan 30%. Jadi selamanya menjalankan semua kegiatan itu semua itu kena pajak lah, itu aturan undang-undang lah, bukan aturan undang. Okay. Nah, sama seperti itu, biarpun itu di satu manajemen, di satu tempat, tapi kalau pelaksanaannya ternyata berbeda, mazhabnya kan, nah ini ternyata restoran di bawah, restoran 10, di atasnya ada hiburannya, 30 harusnya lah malah. Jadi 30% lah. Okay. Kalau hanya KP 10%, 20% hilang, kemana ulumnya untuk yang 20%? Nah, ini ulumnya kan mungkin bertindak langsung. Karena muaranya izin itu adanya di dinas perizinan. Makanya kami berkoordinasi. Kemarin lagi kepanggil 2 kali sudah. Edi Wibowo berharap wajib pajak bisa lebih mengetahui mengenai perbedaan berbagai kewajiban pajak nang mereka bayar, mulai dari bersifat izin hotel, restoran maupun tempat hiburan.